Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Opel Trading. Kali ini saya akan membahas sebuah saham Goto atau Gojek Tokopedia, saham ojek online, dan saham e-commerce Tokopedia. Oke, dari saham ini mulai IPO ya. Mulai IPO di berapa ini? 11 April. Akan tetapi IPO-nya tidak berjalan mulus sebagaimana IPO-IPO saham-saham emiten lain yang sesuai harapan. Kan kadang setelah IPO langsung arah berjilid-jilid 2 hari 3 hari arah, sedangkan Goto ini adalah sebaliknya. Setelah IPO saham ini langsung turun ke bawah. Saya kasih jalur ya biar lebih paham. Setelah IPO dia naik ke atas dikit ya, langsung turun lagi ke bawah, lalu naik lagi. Ini kalau seperti membentuk suatu pola bullish penan, lanjut rally ke atas, langsung naik lagi. Sudah sampai sini selesai, area ini menjadi area resisten, turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah sini, naik lagi sedikit, kemungkinan mau ini kayaknya membentuk double top. Jadi lanjut lagi turun lagi, naik dikit, turun lagi, naik dikit, lalu turun tajam ya. Oke. Dari sini kita sudah melihat harga sekarang berapa? 184. Sedangkan dulu di bulan Mei tanggal 17 pernah menyentuh di harga 184 lagi. Saya kasih garis cross. Nah, 185 184 pernah menyentuh di harga situ. Jadi ini saya simpulkan menjadi area support saat ini. Ini adalah area support yang sekarang. Jadi untuk misal ada yang tanya, Bang kapan kira-kira masuk saham Goto sekarang aman nggak gitu ya kan gitu. Kalau dilihat dari harga sekarang, kadang ada yang mengartikan buy on weakness, jadi beli dalam keadaan harga murah atau titik terendahnya. Nah sekarang adalah titik terendahnya lagi, dia ke titik terendahnya lagi. Jadi kalau mau beli ya silakan. Ini sudah harga terendah lagi sejak tanggal berapa ini? 18 Mei. Ini harga terendah lagi. Akan tetapi dari mulai semenjak kapan ini ya? 22 Agustus ini dia langsung turun signifikan sekali, nggak ada kenaikan, nggak ada rebound, mau break atau gimana, nggak ada. Langsung lanjut turun ke bawah. Jadi kalau misal teman-teman nanti mau ambil di area sini 184, saya lingkari ya biar bisa jelas. Jika teman-teman mau ambil di harga sini ya, kemungkinan masih saham ini akan berlanjut turun. Kalau saya lihat dari volumenya pun juga dikit, nggak sevolatil. Nih, nah ini masih turun juga, dari volumenya juga masih turun. Ya ini turun, kelihatan turun ya volumenya. Jadi mengkonfirmasi yang di atasnya, di chartnya, di candlenya pun juga terkonfirmasi turun. Artinya apa? Jadi kalau semisal mau beli ya juga hati-hati. Ini kemungkinan masih mau turun lagi, nggak ada tanda-tanda mau naik. Jadi kalau semisal mau naik, saya gambarkan lagi. Ini kalau semisal turun ya, ini misal ini mau rebound, ini pun naiknya pun juga
nggak pasti Mas Yan mau naiknya ke kapan. Ini bisa saya simpulkan ini adalah area resist. Soalnya di sini 2 kali tertembus di sini. Ini area resist. Kalau semisal ini jadi lagi mungkin mau breakout kecil lagi. Maksud saya breakdown kecil lagi langsung melanjutkan ke atas lagi. Tapi ini masih belum juga terkonfirmasi. Oke. Saya lihat dari moving average dulu ya. Triple moving average yang biasa saya gunakan. Nah, ini masih terbentuk moving average 20 dulu. Moving average 100 juga masih terbentuk, baru terbentuk. Tetapi masih menunjukkan memang dalam keadaan tanda-tanda downtrend. Ya, ini masih semenjak ini sudah terkonfirmasi tembus moving average 20 ke bawah, jadi lanjut turun lagi, gak ada tanda-tanda tertembus ke atas moving average 20 tadi ya. Jadi emang murni ini masih downtrend lama. Dari indikator yang lain saya coba lihat, dari stokastik pun stokastik salah. Stokastik RSI. Oke, ini kelihatan ya. Ini mau dead cross. Kelihatan ini sudah dead cross. Tapi posisi garis masih dalam keadaan netral. Tetapi mau lanjut ke turun ke bawah. Ini naik tapi kemungkinan mau lanjut turun ke bawah. Jadi mengkonfirmasi harga yang ada di atas ini. Saya lihat di indikator MACD. Ya, ini juga sama. Masih koreksi juga. Ini turun. Terkonfirmasi di atasnya pun juga turun. Jadi ini adalah akan menjadi sebuah koreksi yang cukup lama. Gak ada tanda-tanda pantulan, gak ada konfirmasi ini mau kenaikan volume, masih belum ada tanda-tanda seperti itu. Apalagi berita dari Gotoh ini dari kabarnya memang masih mengalami kerugian, jadi tidak mencetak laba, minus berapa gitu, banyak pokoknya. Kalian bisa cari-cari dulu beritanya, karena saya juga nggak terlalu mengikuti berita, hanya melihat dari teknikal. Cuman kalau dari berita-berita yang saya cari, ini memang Gotoh masih dalam keadaan merugi, jadi masih belum untung. Kalau perusahaan merugi terus kan ya pasti investor juga nggak mau lama-lama ngehold saham ini. Apalagi kan ini masih dalam keadaan kelok ya saham ini. Gotoh ini menerapkan kayak investor yang punya saham ini tuh nggak bisa menjual langsung. Jadi kan kebanyakan kan kayak saham-saham IPO lain, kita kasih contoh seperti Buka ya. Buka itu setelah IPO berapa hari itu langsung bisa RB terus. Jadi orang yang beli di harga IPO sebelum listing di bursa itu mereka sudah jual semuanya. Sedangkan Gotoh sistemnya nggak seperti itu. Ada kebijakan Greensill. Kebijakan Greensill kalau saya lihat itu sahamnya itu harus kelok dulu, jadi nggak bisa langsung dijual sama investor.
Akan tetapi ada masa jangka waktunya. Kira kalau kalian lihat beritanya ada kok itu. Kemungkinan itu berakhir kalau nggak November Desember masa green show tadi. Nah, makanya ini dari berita yang saya lihat juga Gotoh ini masih menjaga harganya yang sekarang. Bagaimana harga ini tidak akan meluncur turun terus-menerus. Makanya ini Gotoh lagi dalam kondisi mempertahankan harganya sekarang. Karena bobot Gotoh ini sangat besar terhadap IHSG ya, walaupun nggak sebesar Bank BCA ya. Saham Gotoh ini hanya memakan indeks IHSG itu sebesar 6% saja. Jadi kalau semisal mau menurun IHSG itu kira-kira itu maksimal kan 6% turun itu. ARB, misal ARB 7 kali berturut-turut itu bisa langsung merubah IHSG menjadi turun. Beda lagi dengan Bank BCA yang mempunyai porsi 10% IHSG ya. Jadi ini juga terpengaruh sama IHSG juga, sama bobotnya juga sama besar kan, jadi juga pengaruh. Misal yang Bank BCA hijau, ini merah, itu juga berpengaruh sama IHSG Gotoh ini. Oke, dan sekian itulah analisa saham Gotoh ini. Jika teman-teman mau beli sekarang juga nggak apa-apa karena ini sudah harga murah, buy on weakness. Atau semisal teman-teman mau melihat-lihat dulu wait and see juga nggak apa-apa. Mau beli buy on breakout juga bisa, tapi tergantung dari teman-teman. Sayangi uangnya dulu ya, masih ada banyak saham yang lebih cuan dari saham Gotoh ini. Oke, sekian analisa dari saya saham Gotoh. Oke, sekian dan terima kasih.